melanjutkan dari kegiatan data sharing kita sebelumnya. Untuk hari ini tema kita adalah evaluasi sebelum pengiriman artikel, kurang lebih begitu, yang nanti akan dipaparkan oleh Prof. Muji. Ya. Untuk mempersingkat waktu, monggo kepada Prof. Muji. Terima kasih Pak Irawan. Yang saya hormati Bu Rektor dan segenap pimpinan, yang saya hormati Bapak Ibu dosen di Universitas Widya Husada Semarang. Ini sudah kesekian kalinya dan hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana tata cara kita setelah artikel kita tulis dan jadi, sebelum diserahkan ke editor itu ada beberapa persyaratan administrasi yang itu harus kita lakukan sebagai bentuk kehati-hatian kita dan kesopan santunan kita dalam rangka menyerahkan artikel ke sebuah jurnal. Oleh itu, di kami sudah ada instrumen namanya manuskrip readiness level. Bapak Ibu bisa meresani di sini. Pak Irawan, apakah ini sudah bisa terbit? Bisa dilihat, Pak. Nah, ini Bapak Ibu semuanya ada yang namanya manuskrip readiness level atau tingkat kesiapan manuskrip sebelum disubmit. Bapak Ibu bisa akses di sini lppm unima.acid/mrl/evaluation. Kemudian di sini ada sebelah kanan itu submission preparation checklist. Nah, ini ada sebuah instrumen untuk membantu kepada Bapak Ibu semua setelah kagungan manuskrip dan sebelum dilakukan submission itu harusnya ada apa saja. Nah, ini pertama, artikel Bapak Ibu yang sudah ditulis itu harus memenuhi aspek readability. Ini ada dua persyaratan. Persyaratan pertama bahwa paper atau artikel telah dilakukan pengecekan kebahasaan, baik itu artikel dalam versi bahasa Indonesia maupun dalam bentuk versi bahasa Inggris. Seharusnya artikel itu memenuhi aspek kebahasaan. Mengapa? Karena artikel kita itu akan berbicara sendiri kepada pembacanya. Berbeda ketika kita melakukan presentasi di sebuah conference, maka kita juga menyampaikan itu secara lisan kepada pembaca sehingga kita bisa menjelaskan sesuatu yang kurang jelas dari apa-apa yang kita sampaikan di dalam paper. Tetapi ketika ke jurnal, semua tulisan yang ada di dalam artikel, di dalam paper yang kita submit itu harus bebas dari salah ketik, bebas dari salah spasi, salah eja, kemudian kebahasaannya itu harus jelas. Kalau paper bahasa Indonesia berarti kalau ada kata-kata serapan juga sudah ditulis dengan benar, memenuhi kaidah penulisan kalimat, paragraf, dan sebagainya. Bagaimana kalau itu kemarin kita lihat simulasikan yang kemarin itu ada titik dua itu harus menempel pada kata sebelumnya, ketika di situ simbol derajat itu harus menggunakan insert simbol. Lalu kalau ada misalnya liquefied petroleum gas kemudian LPG itu juga harus jelas, itu dituliskan dulu yang panjang kemudian baru di abbreviationnya itu disampaikan. Nah, ini harus berlaku baik paper bahasa Indonesia maupun paper bahasa Inggris. Dicek lagi kebahasaannya dari kemungkinan salah ketik, salah eja. Belum ke substansi, tetapi ini dari aspek kebahasaan. Yang kedua, paper telah diperiksa keterbacaannya dalam versi printed atau versi PDF view. Bisa jadi gambar-gambar yang kita taruh atau kita letakkan di dalam paper itu dalam versi MS Word-nya itu bisa dibaca, tetapi ketika kita convert ke PDF itu menjadi tidak jelas. Oleh karenanya pada saat kita sebelum submit itu dicek dulu. Makanya pastikan bahwa gambar yang dimasukkan ke dalam artikel kita itu sudah memenuhi resolusi, apalagi itu ada tulisan-tulisan di dalam gambar tersebut. Nah, ini penting, silakan di print kemudian dibaca apakah warna-warnanya juga jelas atau tidak.
syukur-syukur juga diperiksakan kepada orang nun sewu yang memiliki kepekaan terhadap warna itu rendah. Lalu yang kedua, sebelum disubmit itu perlu dicek tentang originality, keaslian. Yang pertama, paper telah dilakukan scan similarity dengan similarity index kalau bisa di bawah 15%. Lalu yang kedua, paper bebas plagiasi. Semua statement yang bukan merupakan karya asli authors itu telah dicantumkan citasinya. Kenyataannya, belum tentu paper yang similarity-nya rendah itu juga bebas plagiasi. Bisa saja similarity-nya rendah, tetapi itu plagiasi itu juga mungkin. Oleh karenanya, dalam hal originality, itu yang pertama harus telah dilakukan scan similarity, itu artinya paper kita unik dalam hal penulisan, unik tidak sama dengan yang lainnya, dan yang kedua bebas plagiasi. Memenuhi kaidah etika utama dalam sebuah publikasi adalah bebas plagiasi. Setelah itu kita menentukan selected journal and format. Sudah kita praktekkan kemarin ya Pak Irawan. Setelah kita punya paper, sudah dicek kebahasaannya, cek bebas plagiasi, baru kita itu menentukan jurnal tujuan yang kita tuju dan tahu karakteristiknya. Jurnal ini karakteristiknya ini dari submission to first decision itu misalnya 2 minggu, 3 minggu. Itu kita tahu semua. Mereka menggunakan citasi model IEEE atau model Vancouver atau Harvard, kita tahu semua. Nah, setelah kita tahu guideline for authors-nya atau for authors-nya atau author guideline, lalu kita tahu juga di dalamnya aim and scope, kita tahu peer review prosesnya, kita tahu supplementary file yang harus dicantumkan di dalam jurnal itu juga kita tahu, maka baru kita menulis artikel yang sesuai dengan guideline for authors jurnal yang dituju. Jadi logikanya setelah selesai itu manuskrip namanya ya, tulisan itu boleh dalam bentuk spasi 2, spasi 1 silakan. Baru ketika ketemu jurnal yang dituju, baru kita sesuaikan formatnya sesuai dengan format jurnal yang kita tuju. Itu kuncinya. Setelah ditulis sesuai dengan guideline for authors, lalu kita harus membuat yang namanya cover letter atau surat lamaran publikasi. Barangkali ini yang belum terbiasa, orang melakukan submission ke sebuah jurnal dan membuat cover letter atau surat lamaran. Satu, di cover letter itu telah mencantumkan nama editor jurnal. Jadi jangan langsung hanya Dear Editor, tapi langsung misalnya Bu Ambar itu sebagai editor dan saya ingin submit, maka saya akan yang terhormat Bu Ambar, kami menyerahkan artikel dengan judul ini ke jurnal jenengan, isi artikelnya itu ini, dan kami berharap ini bisa dipertimbangkan untuk dipublikasikan. Tapi jangan bilang kami berharap artikel ini bisa terbit, jangan. Cukup sampaikan secara santun bahwa kami berharap artikel ini atau semoga Ibu bisa mempertimbangkan artikel ini. Nah, di cover letter itu selain menyebutkan nama editor, juga ada statement judul manuskrip, nama jurnal yang dituju, jangan sampai salah, dan ada statement keaslian, serta statement manuskrip belum pernah dipublikasikan atau sedang dipertimbangkan di jurnal lain. Harus ada, kami menjamin bahwa manuskrip ini asli, telah dilakukan scan similarity dengan hasil sekian, dan kami juga belum mensubmit artikel itu atau tidak menyerahkan artikel ini ke jurnal yang lain. Lalu yang berikutnya lagi, cover letter itu mencantumkan pentingnya manuskrip dan keunikan yang ditawarkan. Misalnya begini, di paragraf berikutnya, dalam manuskrip ini kami menemukan fenomena baru terkait dengan penanganan COVID atau tata laksana baru terkait dengan penyelenggaraan posyandu yang lebih efisien dan seterusnya, sampaikan, dan itu merupakan kebaruan dari penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Lalu berikutnya lagi ditandatangani, jangan lupa cover letter itu ditandatangani, syukur-syukur, tidak wajib tapi ini syukur-syukur di-approve oleh ketua lembaga penelitian. Kalau Pak Irawan menulis artikel dan menyusun cover letter, ya di-approve oleh Bu Ambar, sehingga yakin bahwa lembaga penelitian tempat author bernaung itu juga sudah mengetahuinya. Lalu berikutnya lagi adalah author declaration. Ini penting dalam file terpisah, menyertai cover letter boleh atau file terpisah menyatakan bahwa ada statement bahwa artikel ini ditulis dengan bebas konflik interest. Lalu yang berikutnya lagi ada statement author's contribution. Contohnya misalnya
artikel itu ditulis dengan 5 orang, maka Bu Ambar mengerjakan apa, Pak Irawan mengerjakan apa, Pak Harsono mengerjakan apa, Bu Dini mengerjakan apa, itu harus jelas, karena ini untuk memenuhi yang disebut dengan authorship of publication, authorship of paper, yang kemarin kita sudah bahas di pertemuan pertama di sesi publikasi ini, etik. Lalu akan lebih menyenangkan bagi editor jika Bapak Ibu juga menominasikan reviewer, cantumkan nama-nama reviewer yang dinominasikan itu juga sudah disiapkan. Jadi di halaman berikutnya lagi ada saya mengusulkan bahwa artikel saya ini diulas atau ditinjau atau direview oleh misalnya Prof A, Prof B, Prof C. Alasannya ini disampaikan secara detail. Alasan menominasikan reviewer juga sudah disiapkan. Ya, mengapa kita memilih reviewer itu? Lalu berikutnya lagi di author ID. Sebelum kita melakukan submission, kita juga harus jelas bahwa email yang kita gunakan itu email aktif dan email institusi, dan ada ORCID. Ya. Kita juga punya ORCID, sehingga pada saat kita isi data di jurnal itu, kita juga sudah memasukkan ORCID itu. Ya itu ya, komponen 7 komponen ini yang penting dan harus ada pada saat kita melakukan submission preparation checklist. Sebelum diskusi saya sampaikan dulu ke sedikit contoh-contoh Bapak Ibu semua. Pertama ini ini saya contohkan lagi Bapak Ibu, satu cover letter yang di dalamnya juga ada author statement, author contribution statement, dan juga ada nominated reviewer-nya. Ini saya berikan. Saya biasa kalau menulis cover letter itu menggunakan kop surat. Kemudian saya sebutkan ini siapa editornya, ya Dear Profesor Ray, Editor in Chief of Thermal Science and Engineering Progress. We wish to submit a manuscript entitled Cooling Effect Characteristic of bla 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 bla. Lalu berikutnya lagi sampaikan di dalam studi ini apa yang dibahas itu di paragraf berikutnya ya. Bla 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 bla, sampaikan, tapi ini jangan just copy paste from the abstract. Bapak Ibu harus menyampaikan hal yang berbeda, tidak hanya copy paste from abstract. Kemudian dituliskan ini, in this cover letter we also attach the author contribution statement and potential suggested reviewer. Thank you for considering our manuscript for publication in Thermal Science and Engineering Progress. Ini juga disampaikan di sini. Lalu sampaikan kind regard from Indonesia, ditandatangani sebagai corresponding author dan dari universitas mana jelas. Lalu berikutnya lagi di sini ada author contribution statement, siapa saja yang menuliskan di artikel ini, kemudian kita jamin bahwa kami membuat kontribusi yang signifikan terhadap semua manuskrip, isi manuskrip, kemudian kami bertanggung jawab terhadap data dan kami membaca final manuskripnya. Lalu di sini autornya siapa saja, ada Pak Budi mengerjakan apa, saya mengerjakan apa, Pak Bagio mengerjakan apa, dan seterusnya. Kalau autornya 9 ya kita tulis 9 itu mengerjakan apa. Berikutnya lagi ada potential suggested reviewers. Saya menyebutkan misalnya mengusulkan yang pertama itu adalah Taqi Ahmad Chima, ini Profesor Taqi Ahmad Chima dari Pakistan, dari Ghulam Khan Institute of Engineering Science and Technology. Kemudian saya alasannya expert in LPG refrigeration system with 44 document in Scopus and H index of H. He also has an article on harvesting the cooling effect from LPG fuel system, in which the result of his study are also the subject of discussion in our present article. We never had a joint research and publication. Ini kita sampaikan loh, mereka adalah dia itu ahli di bidang ini, memiliki 44 dokumen di Scopus dan H-indexnya 8. Dia juga memiliki keahlian di bidang yang lain. Lalu salah satu artikelnya itu disitasi dalam artikel saya saat ini gitu. Dan saya jamin bahwa we never had a joint research and publication. Saya tidak pernah melakukan pekerjaan apapun terkait dengan Profesor Taqi Ahmad Chima. Lalu berikutnya lagi ini saya menyampaikan satu dari Indonesia, expert in energy conversion and management with 43 document in Scopus database and H index of 7. We never had joint publication and research. Di sini dari sini. Lalu yang terakhir ini sampaikan bahwa ini seperti apa. Nah,
Ini adalah salah satu bentuk polite atau bentuk kesantunan kita pada saat kita melakukan submission manuskrip ke sebuah jurnal. Nah, saya tanya Bapak Ibu semuanya, dari sekian yang sekarang rawuh di Zoom ini, ada nggak yang pada saat submit itu kita membuat surat lamaran, terus ini ada atau belum ya? Belum, kayaknya belum ya Pak. Belum ya. Ya, alhamdulillah kalau belum. Dengar juga baru sekarang kayaknya. Kalau belum, berarti kehadiran saya itu mudah-mudahan membawa warna baru di publikasi Bapak Ibu di hari-hari mendatang itu. Berarti kemarin submit aja terus selesai gitu ya. Tolak sih ya. Iya. Kadang diminta ya Prof sama editornya gitu, jadi di susulan berarti. Susulan ya. Sampai dulu baru diminta. Ya. Prof mau tanya terkait dengan potensial success reviewer tadi, ya. Itu berarti kita meminta reviewernya itu yang ada di jurnal tersebut ya Prof, atau di luar jurnal? Enggak, justru bebas. Kita justru gitu. Ya kalau kita ke jurnal internasional kan mereka nggak menampilkan reviewernya. Reviewer iya, makanya kayaknya nggak ada reviewernya di jurnal. Iya, coba sekarang ini di antara yang rawuh di dalam Zoom ini yang mengelola jurnal siapa? Saya Prof. Bu, kita itu sebagai editor itu kan kita sampai kesulitan untuk mencari reviewer itu karena stok kita terbatas. Nah, coba bayangkan kalau setiap author yang submit ke jurnal Ibu itu juga mensuggest reviewer, berarti kan punya stok yang banyak, atau Bu? Sebagai editor tidak harus menugaskan ke reviewer yang diusulkan. Tapi kan itu jadi stok reviewer kita banyak. Nah, kita juga artikel kita juga belum tentu ditugaskan kepada reviewer yang ditunjuk itu. Tapi kan kita menyumbangkan nama reviewer ke mereka.